Ya, Pak Darius mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan maladministrasi kompensasi JKN kalau tidak salah, Pak. Silahkan. Ya, baik. Di tahun 2025 ini kami melaksanakan satu kajian, namanya kajian cepat, atau istilahnya di kami itu rapid assessment namanya. Dengan tema, tahun ini kami memilih tema aksesibilitas kompensasi pelayanan jaminan kesehatan nasional. Nah, tema ini dipilih sebagai tema tema kajian cepat oleh karena kami sendiri di Ombudsman ini setiap tahun itu masih menerima banyak keluhan dari penerima layanan fasilitas kesehatan, ya, rumah sakit, puskesmas dan seterusnya, ya, terutama rumah sakit itu terkait dengan beberapa hal. Pertama, ketersediaan obat JKN. Obat-obat yang BPJS itu banyak yang tidak tersedia di apotek-apotek rumah sakit yang seharusnya ada. Kemudian soal pembatasan hari rawat pasien. Pembatasan hari rawat pasien ini mungkin ada tahu, itu ada pasien yang sering mengeluh hari rawatnya dibatasi di rumah sakit 3-5 hari. Nah, ini persoalan yang sering dikeluhkan, dan kemudian kami juga melihat implementasi janji layanan itu di fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas. Jadi teman-teman kami, tim kajian ini mengunjungi beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Lebata, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan nanti akan mungkin ada 1-2 kabupaten lagi. Nah, yang mereka lihat adalah implementasi janji layanan JKN tadi, mulai dari ketersediaan obat, kemudian pembatasan hari rawat, kemudian ketersediaan tenaga di SDM di puskesmas dan rumah sakit dan seterusnya. Kemudian kami juga mengecek kompensasi pelayanan JKN. Kompensasi pelayanan ini karena di dalam undang-undang JKN itu sudah diatur bahwa terhadap daerah-daerah yang terbatas sekali pelayanan kesehatannya itu ada kompensasi yang harus diberikan oleh sistem jaminan kesehatan nasional ini, ya, di dalam Undang-Undang 40/2004 tentang sistem jaminan kesehatan nasional. Dalam hal suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan, ya, daerah 3T seperti itu, ya. Misalnya rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek, vaskes lainnya yang memenuhi syarat untuk pemenuhan kebutuhan medik sejumlah peserta, maka BPJS Kesehatan atau sistem ini JKN ini harus menyiapkan kompensasi. Kompensasi itu berupa fasilitas kesehatan melalui kerjasama dengan pihak lain. Kalau kita tidak ada rumah sakit, mereka kerjasama dengan pihak lain. Kita peserta ini tahunya dirawat saja. Kemudian bisa juga pengiriman tenaga kesehatan kalau kita kurang SDM di daerah-daerah tertentu misalnya, atau penggantian uang tunai untuk biaya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai peserta. Itu kompensasi yang kami kaji, sehingga kami ingin tahu apakah di NTT ini seluruh fasilitas kesehatan kita sudah mengimplementasikan seluruh janji layanan JKN. Jadi janji layanan JKN itu antara lain tadi, obat harus tersedia, tenaga tersedia, kemudian tidak ada pembatasan hari rawat dan macam-macam itu. Itu nanti akan dicek di seluruh fasilitas kesehatan di beberapa kabupaten yang kami sampel tadi. Dan selanjutnya nanti tahapan ini akan teman-teman kaji, analisa, dan mungkin akan mengkonfirmasi teman-teman itu dengan para pihak yang terkait yang kami kaji, mulai dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Lembata, Flores Timur, dan kabupaten lain. Setelah itu mungkin ada beberapa produk-produk yang kami keluarkan untuk pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Misalnya kalau kita perlu memberitahu bupati-bupati yang terkait di dalam sampel kajian ini, mungkin kami akan memberikan informasi melalui surat kepada mereka apa-apa yang perlu mereka siapkan terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing. Ini akan kami lakukan. Lalu sejauh ini apakah ada temuan-temuan? Ini kan mereka masih mengumpulkan informasi, data, keterangan, dan seterusnya. Analisa itu belum dilakukan. Sementara dalam proses. Nanti ada analisa-analisanya, kira-kira ada kesenjangan apa di kabupaten-kabupaten itu, apa yang harus mereka siapkan, dan seterusnya. Itu nanti akan muncul di analisa dan saran yang akan kami serahkan kepada mereka. Nanti kami serahkan saran, mungkin kami share lagi ke kawan-kawan apa saja saran yang kami serahkan ke pemerintah daerah setelah kajian ini berlaku. Lalu harapannya untuk kajian ini, Pak? Ya, harapannya kajian ini membantu pemerintah daerah menemukan atau mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan di sekitarnya di kabupaten masing-masing, dan mereka harus bisa
mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ya, produk-produk yang harus mereka keluarkan untuk membantu masyarakat NTT di wilayahnya masing-masing untuk terlayani dengan baik di seluruh fasilitas. Oke, siap.